Acara ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RCTV, bagaimana Anda semuanya? Saya harap dalam keadaan sehat dan juga pastinya tetap semangat. Baik pemirsa, senang rasanya saya Nok Novi bisa kembali menyapa Anda untuk program terbaru kami yaitu Cirebon Katon yang dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Baik pemirsa, Cirebon Katon merupakan slogan dan juga program yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Cirebon, di mana di dalamnya terdapat upaya dan juga inovasi yang bisa menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di Kabupaten Cirebon dan juga untuk meningkatkan kualitas masyarakat Kabupaten Cirebon. Baik, untuk episode pertama kali ini pemirsa RCTV kita akan berdiskusi seputar Smart City. Apa itu Smart City? Sebelum kita bahas lebih lanjut pemirsa, kita ingin menghadirkan sesuatu yang luar biasa ya. Ini pastinya pemirsa, Novi tidak sendiri bersama dengan Kang Imron. Ya, Assalamualaikum Kang Imron. Waalaikumsalam, Nok Novi. Akhirnya kita berduet kembali Kang Imron. Iya. Iya, senang rasanya pemirsa di Cirebon Katon yang dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon ini kita bisa banyak berdiskusi ya pastinya Kang. Ya, kita diskusi tentang masalah bagaimana Kabupaten Cirebon ini supaya bisa maju dengan zaman yang sekarang, zaman globalisasi. Jadi kita harus mengikuti. Nah, kita sudah hadir ini si pemangku atau para pejabat di Kabupaten Cirebon. Betul. Agar Kabupaten Cirebon ini tidak ketinggalan dengan yang lainnya, nah, maka Kabupaten Cirebon ini harus berinovasi. Berinovasi dengan disesuaikan dengan zamannya dan masyarakatnya, itu juga kita harus mengerti dan paham dan bisa untuk melakukan atau kegiatan-kegiatan yang sesuai dan mengikuti zaman ini. Oke, jadi kita tidak boleh tertinggal nih Kang Imron ya. Tidak boleh tertinggal. Untuk itulah di episode pertama ini kita akan membahas tentang Smart City. Smart City. Apa itu Smart City dan apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama dengan jajarannya untuk bisa mewujudkan Smart City di Kabupaten Cirebon. Dan kita pun punya slogan Kang Imron, Iya. ya untuk Cirebon Katon adalah maju bersama Kang Imron. Menuju Smart City Kabupaten Cirebon. Oke, sudah hadir pemirsa RCTV sejumlah narasumber di Cirebon Katon kali ini. Langsung saja Kang Imron ya kita perkenalkan. Sudah tak asing juga pemirsa pastinya dengan sosok yang satu ini. Ada Pak Hari Safari Marga Praja selaku Kepala Diskominfo Kabupaten Cirebon. Apa kabar Pak Hari? Alhamdulillah baik. Semangat Pak. Semangat. Oke, baik, luar biasa Pak Hari. Dan di samping Pak Hari di sini Kang Imron ada juga Ya, Pak Hendra. Nirmala ini. Betul, Pak Hendra Assalamualaikum. Nirmala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selaku Kepala Bappelit Bangda Kabupaten Cirebon. Dan setelah lagi nih Kang, kita sudah hadirkan narasumber kita untuk membahas tentang Smart City. Di sini ada Pak Dudi Surya Dharma selaku praktisi Dewan Smart City. Apa kabar nih Bapak? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Imron, ini kan Cirebon Katon. Ya, Ini adalah program dari pemerintah daerah, punya slogannya juga. ya. Sebenarnya Katon sendiri itu punya panjangan ini ya Kang Imron ya? Cirebon Katon. Apa itu Jadi, Kang? Karya anak tangguh Kabupaten Cirebon. Wow, luar biasa. Dari Kabupaten Karya Cirebon, anak tangguh Kabupaten Cirebon. Dari Kabupaten Cirebon, anaknya bisa harus tangguh untuk bisa kemajuan Kabupaten Cirebon. Luar biasa, amin. Semoga tangguh semuanya Iya, Kang tangguh. ya. Baiklah. Dan pada kali ini kita ingin tahu lebih dalam lagi tentang Smart City. Karena Kabupaten Cirebon akan menuju Smart City. Ini bagaimana nih penjelasannya Kang ya? Ya, jadi Smart City ini yang diprogramkan, tapi juga banyak masyarakat yang belum tahu apa itu Smart City. Terus apa manfaatnya? Ya kalau bagi orang-orang milenial mungkin Smart City sudah tahu, tapi di masyarakat Kabupaten Cirebon ada sebagian yang kurang tahu. Nanti kita pertanyakan saja Langsung bersama dengan ke Pak Hari, apa sih yang dimaksud Smart City itu? Oke, monggo Pak Hari dijelaskan. Baik, terima kasih. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, terutama di masyarakat Kabupaten Cirebon. Dan selamat malam Kang Imron. Ya, selamat malam. Nok Novi, Pak Hendra, Pak Dudi.
Tadi sudah dipertanyakan oleh Kang Imron, apa sih yang disebut dengan smart city? Sebetulnya memang kata smart city itu kan bahasa Inggris ya. Kalau bahasa kitanya kira-kira kota cerdas lah kira-kira begitu. Jadi kota cerdas ini adalah merupakan suatu konsep di mana kota cerdas ini membantu kebutuhan masyarakat secara teknologi. Nah, sekarang smart city di Cirebon sudah berjalan, termasuk 100 kabupaten kota yang ada di Indonesia. Kita beruntung Kabupaten Cirebon sudah menjadi 100 kota kabupaten, yaitu kota smart city. Nah, ini kenapa bisa terjadi smart city, kan begitu pertanyaannya. Kang Imron sebagai Bupati Cirebon komitmen dengan janji-janji waktu kampanye bahwa smart city harus menjadi keharusan, karena perjalanan secara konvensional sudah lewat sekarang, harus sudah teknologi IT adalah satu yang masa depan, di mana kalau kita meninggalkan teknologi maka kita akan mundur. Nah, Cirebon sudah lebih insya Allah sudah lebih dulu di Jawa Barat menjadi smart city ini, di mana bahwa semua kegiatan pemerintahan, kegiatan masyarakat harus tertata secara IT. Nah, ini bagaimana caranya agar Kabupaten Cirebon itu tidak Cirebon saja kabupatennya aja yang smart, tetapi kita bicara juga kecamatan yang smart. Terus lagi desa juga yang harus smart. Jadi program pemerintah Kabupaten Cirebon, alhamdulillah Kang Imron sebagai Bupati Cirebon sudah mengimplementasikan keinginan untuk Kabupaten Cirebon secara maju, yaitu sudah dipasangnya fiber optik sebanyak 412 desa, termasuk kelurahan dan dinas-dinas juga kecamatan. Ini adalah suatu prestasi yang terbaik yang selama ini. Karena apa? Menurut majalah yang ada di Telkom bahwa satu-satunya kabupaten yang sudah teraliri oleh fiber optik hanya Kabupaten Cirebon di Indonesia. Wow, kita pasti berbangga sekali ya Bapak-Bapak ya. Kita harus bangga. Karena apa? Ya, dari sekian ratus kota kabupaten, Kabupaten Cirebon sudah bisa menunjukkan, memperlihatkan kepada masyarakat luas bahwa teknologi IT sudah ditangkap oleh pemerintah Kabupaten Cirebon. Sehingga sekarang desa-desa sudah teraliri oleh internet. Sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan pemerintahan, kemasyarakatan bisa berjalan dengan baik. Oke, jadi sampai ke tingkat di desa juga begitu, betul. Pak Hari. Ya. Wow, ini komitmen luar biasa juga nih Kang Imron nih ya. Ya, nah ini kalau kita lihat kan Kabupaten Cirebon, Mbak. Itu dengan adanya smart city ini keuntungan yang diperoleh baik oleh masyarakatnya dan hambatan apa yang dihadapi oleh Pak Hari. Baik. Sebetulnya kalau bicara dengan teknologi IT kita banyak diuntungkannya, Pak. Pertama masalah laporan. Kalau dulu ya beberapa tahun yang lalu kan laporan itu melalui fisik. Orang dari Losari, orang dari walau datang laporan ke Bapak melaporkan ada banjir misalnya atau ada rumah kebakaran dan lain-lain. Tetapi dengan digitalisasi ini cukup klik aja Bupati dalam ukuran detik masalah sudah diketahui oleh Pak Bupati. Sehingga langkah Pak Bupati untuk bagaimana menanggulangi misalnya banjir, kebakaran dan sebagainya tinggal perintah kepada OPD yang menangani masalah itu. Cepat gitu ya Pak? Ya. Karena dengan memanfaatkan teknologi itu ya. Yang kedua itu kita juga memanfaatkan BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Dan di situ sudah digitalisasi. Tapi jujur belum semuanya. Tetapi ada beberapa desa yang sudah mampu untuk memanfaatkan digitalisasi ini sebagai pekerjaan. Misalnya gini, kalau orang Rosari saya contohkan lagi ingin membeli tiket kereta,
Kan dari Rosario harus ke mana? Ke stasiun. Tetapi BUMDes itu menyediakan layanan dengan secara teknologinya cukup klik saja sehingga tiket baik kereta api, baik travel dan sebagainya sudah bisa dilakukan oleh. Cepat dan mudah. Mudah. Begitu ya? Iya, Wow. Targetnya tahun berapa sih Pak Hari? Sebenarnya gini, sebetulnya smart city itu tidak ada target. Tetapi kalau kita mengacu kepada jabatan, kami ingin smart city itu sudah goal tahun 2024. 2024. Karena masa Kang Imron itu sampai 2020. Mudah-mudahan nanti ke depan jadi lagi sehingga nanti akan terus-menerus smart city dilakukan dengan baik. Nah, salah satu contoh Mbak, kita sekarang Kominfo itu sudah punya program tentunya dengan koordinasi dengan Bapelitbangda, dengan DPMPD dan Pak Asisten. Kita akan mencoba bahwa di tahun ini ada pemilihan kuwu dengan secara elektronik. Kalau di pusat namanya e-puting. Kalau kita karena ada muatan lokal maka putingnya tidak kita bawa tetapi e-pilwu. Oke. Dan insya Allah ada 2 kecamatan yang siap. Siap untuk melaksanakan melaksanakan kuwu untuk menggunakan teknologi itu ya Pak ya? Betul. Wow, baiklah. Seperti apa nanti kesiapan dari pemerintah daerah Kabupaten Cirebon untuk menuju goalnya tadi yang 2024 ya? Kita akan berbincang bersama dengan Pak Dudi dan juga ada Pak Hendar di sini. Tapi kita harus jeda dulu ya, Kang Imron ya dan semuanya bapak-bapak kita harus jeda, pemirsa tetap di Cirebon Katon. Maju bersama Kang Imron menuju Smart City Kabupaten Cirebon. Acara ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Acara ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Kembali di Cirebon Katon, pemirsa maju bersama Kang Imron menuju Smart City Kabupaten Cirebon. Oke, itu slogan yang luar biasa dan semoga nanti bisa tercapai juga nanti goalnya tadi apa disampaikan oleh Pak Hari ya Pak ya? 2024 Kang. 2024. Ya, kalau kita lihat ini, begitu saya jadi bupati, kita lihat. Saya mempunyai program Smart City ini karena lihat kita keadaan saat sekarang zaman global. Bahkan kita bisa dunia ini dalam genggaman kita. Kalau kita menguasai teknologinya. Teknologi informasi itu harus kita kuasai. Maka kami ingin dicetuskan di Kabupaten Cirebon bahwa karena Kabupaten Cirebon ini adalah kabupaten yang kita ada di tengah-tengah ya, di jalur tol juga kita sampai ada 5 pintu tol. Jadi Kabupaten Cirebon itu banyak potensi yang ada. Tapi potensi ini akan tidak bisa terserap atau terambil oleh kita apabila kita tidak mengikuti zaman dan tidak mengikuti teknologi perkembangan yang ada. Maka kami dengan para SKPD dicetuskanlah bahwa kita di Kabupaten Cirebon ini supaya kita bisa mengambil manfaat dari perkembangan zaman ini, maka kita harus membuat Smart City agar masyarakat baik itu informasi, baik itu pelaporan, baik itu masyarakat mengetahui tentang potensi Kabupaten Cirebon itu dengan teknologi. Dengan adanya teknologi inilah ada beberapa kuliner dan pariwisata itu sampai masuk di dalam mass media dan di medsos orang pada datang. Kita tahu itu ada kopi gincu yang ada di Sedong. Begitu jauh dari ibu kota kabupaten, tapi ternyata dengan adanya informasi medsos orang sekarang banyak. Sekarang kemarin baru di launching dan itu masuk juga di medsos, di teknologi juga. Yaitu kopi montong ya yang ada di Duku Puntang. Ternyata sekarang itu Sabtu Minggu numpuk orang. Kalaupun tidak dilarang ini orang ke sana, kenapa? Faktor dari informasi teknologi inilah. Maka kami mencetuskan dari Smart City ini dengan dorongan daripada SKPD, maka kita optimis Kabupaten Cirebon dan juga kami minta kepada masyarakatnya ikut mendukung program dari Smart City ini. Oke, kalau dari dengan Pak Dudi sendiri bagaimana Pak untuk penerapan Smart City di Kabupaten Cirebon sendiri? Mangga silakan Pak. Baik, Assalamualaikum, selamat malam Kang Imron Ya, selamat malam.
Baik, untuk penerapan Smart City di Kabupaten Cirebon ini sendiri, jadi kalau saya boleh cerita ya Mbak ya, jadi Smart City ini kan dimulai dari gerakan, karena kebetulan saya sebagai Dewan Smart City Pak yang ikut mendampingi Diskominfo dalam implementasi dari 100 kabupaten kota Smart City. Jadi awalnya Smart City ini kan digagas oleh Kementerian Kominfo dengan awalnya yaitu tahun 2017 dengan program 25 kota kabupaten Smart City. Nah, di sana Kementerian Kominfo melakukan asesmen terhadap kota dan kabupaten, melihat dari kesiapan ataupun ada yang bisa di-guidance sehingga kota itu bisa diarahkan menjadi sebuah Smart City. Dan Smart City sendiri intinya kan bagaimana resource yang ada di wilayah kota dan kabupaten itu bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan, kemudian meningkatkan segalanya bagi kota itu sendiri. Nah, kebetulan tahun 2017 kita dilakukan asesmen juga belum masuk ya ke wilayah situ, kemudian baru tahun 2018 dengan 75 kabupaten Smart City akhirnya kita bisa masuk Pak. Memang itu cukup lumayan lama juga Pak Bupati ketika kita ingin menembus pada 100 kabupaten kota Smart City. Karena banyak faktor ya Mbak ya yang harus dinilai. Faktor yang paling terberat apa sih Pak Dodi? Faktor yang paling terberat adalah kebijakan. Jadi yang paling utama dari sebuah kota melakukan Smart City adalah kebijakan Pak. Karena kebijakan yang paling utama bisa ada Smart City ketika kebijakannya mendukung Pak. Tanpa sebuah kebijakan, TI tidak bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya. Karena TI itu hanya toolkit Pak, hanya alat bantu. Tanpa kebijakan yang lebih besar dari Bapak, itu tidak akan bisa berjalan. Tapi sekarang sudah tidak kan? Pak Dodi? Alhamdulillah dengan Kang Imron sekarang kan Langsung sudah gerak sangat cepat ini ya, ya, gerak Kang cepat. Imron ya. Medsosnya Bapak juga jalan dan lain sebagainya. Jadi diharapkan dengan TI ini minimal kita pemerintahan tuh bisa hadir secara digital gitu kan. Secara digital seperti apa ya? Seperti saat ini. Dengan media sosialnya keluhan ditangani dan lain sebagainya, itulah pemerintahan hadir secara digital. Dan itu memang perlu kebijakan yang luar biasa dari pimpinan daerah. Karena emang eranya digitalisasi ya Bapak-bapak ya Kang Imron ya. Kan ini ada salah satu contoh bahwa kami pas dilihat di medsos ada masyarakat di Pabuaran itu ngeluh dengan dengan menampilkan lobang sewu untuk yang pariwisata. sedang viral juga Iya, gitu yang ya. lagi ramai itu Mbak, kan gitu. Gratis Banyak itu kami, ya, iya. masakan goncangan. Ya, jadi kan ini masyarakat kami sudah memakai teknologi itu. Kami bersyukur ya. Setelah kami lihat dari itu, kami cross check ternyata benar. Maka kami langsung terjun ke PUPR. Bagaimana program yang ada PUPR dan dengan adanya informasi itu tahun sekarang bahwa di Lobang Sewu itu kita akan diperbaiki dan akan kita diaspal. Jadi kita kehilangan nanti dong Pak, Iya. Lobang Sewu itu Pak. Itu salah satu bukti kehadiran pemerintah Pak. Iya. Dan di situ adalah sebagai fungsi dari Smart City itu untuk melayani masyarakat. Jadi interface dari Smart City itu banyak. Ada aplikasi, kemudian ada mobile, ada web service dan lain sebagainya. Tapi dengan media kekinian mau tidak mau pemerintah juga ikut dong Mbak di situ kan gitu. Nah, salah satunya adalah dengan media sosialnya Bapak, media sosialnya SKPD ikut hadir di situ untuk melayani masyarakat. Nah, itu adalah salah satu fungsi dari Smart City. Belum lagi kepada pelayanan, kesehatan dan lain sebagainya. Itu masih banyak lagi yang perlu kita kupas mungkin nanti. Oke, baik. Gimana juga dengan dari Pak Hendra nih ya, dari Bapelitbang dari Pak dalam hal grand design-nya nih Pak untuk bisa menerapkan teknologi dalam pemerintahan ini Pak. Ya, terima kasih. Jadi Smart City ini sebuah konsep ya, konsep kota cerdas yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun kemasyarakatan. Memang dengan konsep Smart City ini banyak kemudahan atau manfaat yang dirasakan oleh masyarakat ketika Smart City ini berjalan dengan baik.
atau dengan optimal. Pertama tentunya tadi ada kemudahan-kemudahan yang didapat oleh masyarakat, baik untuk menyampaikan keluhan dan disampaikan atau melihat informasi tentang pariwisata dan seterusnya, termasuk yang sudah diawali dengan yang berjalan sekarang di masyarakat, pesan makanan, pesan hotel dan seterusnya itu melalui aplikasi digital. Sehingga itu kemudahan yang diperoleh pertama oleh masyarakat. Kemudian yang berikutnya tadi terkait dengan mempermudah dilakukannya pengawasan, kemudian pertanggungjawaban karena dilakukan melalui digital tadi. Di samping itu yang terpenting buat masyarakat, Smart City juga ini memberikan kepada masyarakat tentang optimalisasi pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu dengan tidak lagi adanya proses pelayanan yang berbelit-belit gitu kan, yang lama gitu. Kalau semua dilakukan melalui aplikasi digital, itu akan mempermudah masyarakat, informasi juga tahu. Tidak ada lagi nanti dalam hal pelayanan itu antrian yang panjang, berkas yang numpuk, karena sesuai dengan Smart City ini dilakukan penyelesaiannya melalui teknologi informasi atau digital, sehingga ini kemudahan-kemudahan yang didapatkan oleh masyarakat ketika Smart City ini terwujud. Kemudian terkait dengan unsurnya, memang kalau dimensi Smart City itu kan ada 6, dari mulai smart government, smart living, smart branding, smart environment, smart society gitu ya. Ini dari 6 dimensi ini menurut saya yang terpenting harus berhasil lebih dulu itu adalah smart government-nya, Mbak. Karena ketika government-nya sudah smart, karena fungsi government itu ya meningkatkan pelayanan, optimalisasi pelayanan masyarakat, sehingga wujud dari Smart City di beberapa daerah yaitu konsennya pada pelayanan. Di Surabaya, di DKI Jakarta, di Bandung, itu dibuat aplikasi yang mempermudah pelayanan, terutama pelayanan perizinan, Kang Imron. Jadi orang gampang mengurus izin dengan Smart City ini. Di samping ini sudah bergeser lagi, berkembang lagi, di samping perizinan, kita juga di beberapa daerah sudah pada memberikan transparansi, Pak, dengan adanya Smart City ini. Jadi orang bisa mengontrol kinerja pemerintah, orang bisa menyampaikan keluhan, saran. IKM dilakukan melalui digital, itu akan indeks kepuasan masyarakat akan lebih bagus dan lebih cepat diketahui oleh pemerintah, sehingga itu berguna untuk perbaikan kinerja pemerintah. Jadi dengan menerapkan Smart City jadi lebih efisien. Lebih efisien. Oke, cepat juga gitu ya Pak ya, ya Kang ya? Iya. Tapi kan gini, kalau Smart City ini tidak bisa akan berjalan mulus kalau kita cuma ditangani oleh cuma kita sendiri. Nah ini harus kita menggandeng dari berbagai komponen masyarakat yang ada. Nah saya minta bagaimana Pak Hendra ini di Bapelitbangda untuk bisa menggandeng program dari Smart City ini terhadap swasta, terhadap masyarakat. Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Bapelitbangda ini agar Smart City sukses? Tentunya harus bisa menggandeng dari swasta ataupun yang lainnya gitu. Mohon maaf Bapak jangan dijawab dulu, kita tahan jawaban dari Pak Hendra ya, Kang Imron dan juga Bapak-Bapak semuanya. Kita harus jeda, pemirsa tetap bersama kami di Cirebon Katon. Maju bersama Kang Imron menuju Smart City Kabupaten Cirebon. Acara ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Acara ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Maju bersama Kang Imron menuju Smart City Kabupaten Cirebon. Tadi belum dijawab nih Kang Imron. Pertanyaan dari Kang Imron kepada Pak Hendra, menggandeng pihak ketiga ya Kang ya. Oke, bagaimana nih Pak Hendra? Ya, jadi memang ruang lingkup Smart City ini kan begitu luas, termasuk dimensi, tadi ada 6 dimensi, sehingga tidak mungkin rasanya Smart City ini akan berjalan dengan hanya mengandalkan dari kinerja pemerintah. Memang kita harus sinergi baik dengan swasta maupun dengan masyarakat secara luas. Terkait dengan upaya kami di Bapelitbangda, memang Smart City ini untuk mendorong produktivitas masyarakat, kemudian juga untuk meningkatkan
pelayanan masyarakat atau kinerja birokrasi, kami telah masukkan dalam RPJMD 19-2024, yaitu untuk mendorong produktivitas masyarakat dan meningkatkan kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terkait dengan pertanyaan tadi untuk meng-hire atau bersinergi dengan pihak swasta supaya Smart City ini berjalan optimal, ada beberapa hal yang sudah kami lakukan. Pertama, melalui jalinan kerjasama dengan pihak swasta. Pertama, kita sudah MOU kerjasama dengan pihak Perhutani, PT Perhutani, dalam rangka pemanfaatan lahan milik Perhutani untuk kawasan wisata Kabupaten Cirebon, yang tentunya ini akan berpengaruh juga dengan pendapatan atau tingkat perekonomian masyarakat. Kemudian yang berikutnya, kami juga kerjasama dengan PT Telkom dalam memberikan akses internet ke seluruh desa yang ada di Kabupaten Cirebon, 412 desa. Alhamdulillah sekarang desa-desa tidak ada yang terpencil atau yang kurang mendapatkan informasi atau komunikasi, karena internet sudah bisa diakses di 412 desa yang ada di Kabupaten Cirebon. Begitu juga kami bekerja sama juga dengan Bank Jabar dalam rangka memudahkan masyarakat untuk membayar beberapa jenis pajak, sehingga ini juga berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak tentunya. Jadi banyak juga ya Kang ya, ternyata yang mendukung termasuk ya Pak ya untuk program Smart City di Kabupaten Cirebon ini. Tapi Kang, dalam perjalanannya Kang ya, ini dari awal Kang Imron waktu mencetuskan untuk Cirebon Katon dengan ada programnya Smart City ini dari tahun 2018 ya Pak Hari ya, itu sejauh mana nih Kang melihatnya untuk era kita kan sudah masuk ke digitalisasi, perkembangan sampai Kang Imron juga punya media sosial yang untuk bisa menampung keluhan-keluhan dari masyarakat biar cepat juga nih Kang untuk penerapannya di Kabupaten Cirebon. Ya, jadi setelah kami lihat program-program yang ada di pusat, jadi kita mengambil program itu, kita menerima program itu, dan kita disosialisasikan dengan para SKPD, kita diskusikan, lalu program kita ini dijalankan. Jadi kita sudah mengantisipasi, dan kita memang sudah zaman globalisasi, kita memang harus Smart City ini harus terwujud untuk memudahkan komunikasi, bahkan memudahkan ekonomi juga. Nah ini kalau kita lambat untuk kita mengambilnya, kita akan ketinggalan. Karena di era sekarang di Indonesia ini, bahwa pemerintah pusat ini memberikan suatu keleluasaan untuk bersaing antara kabupaten satu dengan kabupaten yang lainnya. Jadi kami dengan para SKPD ini, begitu dari pemerintah pusat digulirkan tentang masalah program-program di antara Smart City ini, kami langsung mengambil program-program itu, tapi kami diperhitungkan dan kami didiskusikan plus minusnya, langkah-langkahnya. Dan kami ini terus menerus, dan alhamdulillah ini kita fiber optik sudah semua tersalurkan sampai ke 412 desa dan 12 kelurahan. Semua 40 kecamatan ini, walaupun di Kabupaten Cirebon dari geografis ada yang di daerah yang jauh. Nah yang jauh pun karena dengan adanya kita Smart City ini, mereka di desa-desa ini memberikan informasi, bahkan kita rapat yang sekarang juga dengan adanya COVID ini rapat dengan virtual segala macam, di daerah-daerah ini sudah kita bisa mengakses. Nah ini tinggal bagaimana masyarakat kita bersama-sama untuk mewujudkan program Smart City ini. Maka kami kepada Dinas Kominfo, Babalitbangda, nah ini kita satu kesatuan membuat suatu perencanaan. Nah dari Pak Hendra ini membuat perencanaan di Kabupaten Cirebon ini untuk tahun sekarang apa, sampai tahun 2024 kita harus bisa mengantisipasi permasalahan. Dan mudah-mudahan tahun 2024 ini Kabupaten Cirebon sudah terlaksana. Bahkan kami setiap di kecamatan, ayo kita berlomba-lomba dalam bidang kebaikan.
Bahkan untuk Pilwu juga ada 2 kecamatan yang udah siap. Dan kami ngecek, ternyata dia sampai ke desa-desanya dia udah siap. Oke, baru 2 nanti, semoga nanti bisa bertambah lagi ya, Ya. Pak Hari ya. Oke, harus begitu. Sebenarnya ingin disampaikan nih dari Pak Dodi, bagaimana Bapak? Baik, sedikit melanjutkan nih dari Bapak capaian dengan Smart City di Kabupaten Cirebon ini. Jadi setiap tahun kita dilakukan evaluasi. Jadi ada quick win ya Pak Kadis yang kita lakukan penilaian dari kementerian, di mana kita dari mulai poin yang sadar rendah, dan dari tahun 2018, 2019, 2020 kemarin memang kita ada kendala dalam implementasi Smart City-nya itu karena ada refocusing Pak. Jadi pas pada saat penilaian 2020 kita lakukan virtual. Tapi secara grafik karena kalau Smart City yang menilai dari kementerian dan ada dari Dewan Wantiknas ya, Dewan TIK Nasional yang melakukan penilaian. Alhamdulillah di bawah Kang Imron ini selalu grafiknya bagus, dan terakhir itu nilainya saya mungkin lebih kurang jelas, tapi kita dalam posisi yang sudah naik hasil penilaiannya. Jadi kalau berbicara capaian kita dari smart government, smart living dan lain sebagainya, ada peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2018 kemarin. Ya mudah-mudahan sampai akhir tahun kita benar-benar bisa menerapkan Smart City di Kabupaten Cirebon, Pak. Karena itu sebagai pendukung, faktor pendukung ya Pak ya, Ya. untuk mewujudkan Smart City di Kabupaten Cirebon. Tadi yang good governance, terus juga Smart Branding juga gitu ada ya. smart living, smart environment gitu kan. Ada 6 dimensi itu gitu yang memang banyak dinilai gitu kan gitu. Jadi semua stakeholder ini memang Smart City tidak bisa diselesaikan oleh satu, harus semua stakeholder yang terlibat, termasuk kesiapan infrastruktur. Jadi kesiapan Smart City itu ada 2, ada kesiapan infrastrukturnya juga, ada kesiapan dari sisi SDM-nya juga. SDM tidak hanya dari sisi internal pemerintah saja, eksternal juga harus terlibat, gitu kan. Nah, infrastruktur yang sudah dibangun, pemerintah Kabupaten Cirebon sudah menerapkan internal network itu sampai dengan 40 kecamatan dan ada 48 desa yang tergabung. Kemudian sisi eksternalnya kita menggandeng Telkom, implementasi network sampai 412, dan itu bisa dimanfaatkan utilitasnya baik untuk layanan government, baik untuk layanan dari kayak semacam banyak daring anak-anak sekolah dan lain sebagainya. Itu utilitasnya bisa dimanfaatkan. Jadi secara infra alhamdulillah sih kita sudah menyentuh pada seluruh titik di Kabupaten Cirebon. Oke. Kang Novi tadi tertarik apa yang disampaikan oleh Pak Dodi ini terkait dengan SDM-nya. Ini kan kita menggunakan teknologi. SDM pun harus benar-benar harus mumpuni agar tidak terjadi kendala saat melakukan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, untuk SDM-nya sendiri bagaimana nih Pak Hari? Terima kasih. No. Jadi dalam perjalanan Smart City ini, kemarin kita waktu bulan November diadakan ada semacam penilaian secara nasional dengan Top Digital Award 2020. Alhamdulillah dengan berbagai ujian yang begitu teliti gitu, begitu seksama. Alhamdulillah kita bisa mempunyai jawaban yang jelas, strategi yang jelas, sehingga kita menjadi juara nasional dengan kategori bintang 4. Ini satu kebanggaan kepemimpinan Kang Imron ini. Dan Kang Imron mendapat penghargaan, dan ini tidak main-main, ini tingkat nasional, dan memang dipadukan atau dilombakan baik itu instansi pemerintah ataupun lembaga-lembaga swasta. Dan ini merupakan satu kebanggaan Kabupaten Cirebon dan juga menjadi juara nasional, dan hanya ada beberapa yang menjadi juara nasional. Yang jelas Kabupaten Cirebon beruntung menjadi salah satu juara nasional dengan kategori bintang 4. Baik, tepuk tangan dong untuk Kabupaten Cirebon pemirsa RCTV ya. Ini capaiannya sangat membanggakan sekali Kang Imron ya. Dengan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Hari, mendapatkan penghargaannya nggak main-main ya Pak. Berarti ini harus lebih ditingkatkan lagi dalam hal pengembangannya untuk bisa dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Cirebon juga ya Pak Dodi. Bintang 4 lomba itu. Susah kita mendapatkan itu gitu. Yes, begitu Iya, ya. sangat susah sekali. Baiklah ya. Kita masih ada satu kesempatan lagi pemirsa RCTV obrolan di program Cirebon Kata ini, tapi kita masih harus rehat dulu karena setelah
setelah jeda berikut ini pemirsa kita akan tahu seperti apa kesimpulan-kesimpulan juga harapan-harapan ke depannya dalam hal penerapan Smart City di Kabupaten Cirebon. Tetaplah bersama kami. Acara ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Acara ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Maju bersama Kang Imron Menuju Smart City Kabupaten Cirebon. Kembali pemirsa di program Cirebon Katon. Kita sudah banyak berbincang terkait dengan Smart City ya. Bersama Kang Imron kita maju ya untuk mewujudkan Kabupaten Cirebon yang bersmart city. Oke, Kang Imron, apa yang disampaikan lagi nih sebagai penutup untuk obrolan kita di kesempatan kali ini pada Pak Hari, Pak Hendra dan juga Pak Dudi. Ya, jadi kami dengan para SKPD ini mempunyai program Smart City ini untuk memudahkan masyarakat untuk berinteraksi, untuk bisnis, bentuk usaha, untuk informasi dan segala macam. Tapi kesuksesan ini juga kami minta dukungan dari masyarakat. Karena masyarakat pun harus memberikan dukungan kepada program ini untuk kemudahan kita semua. Bahkan dari masyarakat pun itu memberikan informasi juga tentang potensi-potensi yang ada di daerahnya. Maka kami tadi pagi kita ini mengumpulkan para camat bahwa camat harus bisa mendukung program-program ini agar masyarakat di daerah-daerah merasakan manfaatnya dari program ini. Karena kita tahu Kabupaten Cirebon itu dari jalan atau dari perkampungan, pedesaan ini ada yang jauh, ada yang memang kita dekat ke perkotaan. Tapi dengan adanya Smart City atau dengan teknologi ini, jarak bukan menjadi masalah. Orang bahkan kita bisa pesan apapun dengan pakai teknologi. Orang ingin makan apapun bisa dengan teknologi menggunakan dan akan datang ya sendiri. semua ya Kang ya. Jadi kemudahan itu ada di genggaman kita kalau kita menguasai dari IT ini dan mendukung program ini. Nah, kalau program ini sukses, ya, insya Allah nanti Kabupaten Cirebon akan tambah maju lagi dan masyarakatnya juga bermanfaat. Bermanfaat itu yang penting ya, Pak Dudi dan juga Pak Hendra, bermanfaat. Ini secara keseluruhan masyarakat harus merasakannya, tapi menjadi PR juga nih kalau misalkan di pelosok-pelosok itu bagaimana nih? Pak Hendra bagaimana Pak Hendra kalau misalkan Bapak melihatnya untuk yang ada di pedalaman nih Pak? Ya, terima kasih. Jadi tadi saya sampaikan bahwa dari 6 dimensi Smart City ini yang harus paling berhasil itu pertama Smart Government. Dari Smart City ini, Smart Government, karena ini akan berpengaruh pada 5 dimensi smart lainnya gitu. Artinya kinerja pemerintah yang harus baik dulu, yang harus smart gitu. Nah, terkait dengan itu, sesuai dengan arahan Kang Imron bahwa kami SKPD ini dituntut dalam rangka peningkatan pelayanan, peningkatan kinerja birokrasi ini ada inovasi-inovasi. Nah, di sini perlu kami sampaikan banyak inovasi yang sudah dilakukan oleh SKPD yang ada di Kabupaten Cirebon, di antaranya inovasi yang besar, ratusan ini Mbak, inovasi ini, tetapi kita ambil, kita contohkan yang besar-besar saja, yang kebetulan di tahun 2020 Kabupaten Cirebon juga mendapatkan penghargaan inovasi dari pusat pada momen Inovatif Government Awards tahun 2020. Alhamdulillah kita pelaksana inovasi yang dengan kategori sangat baik. Di antaranya inovasi itu di Dinas Kesehatan ada si Ceria yang memberikan kemudahan bagi rujukan orang sakit, ibu hamil, balita sakit dan seterusnya atau kecelakaan. Jadi dengan telepon ke call center nanti ada petugas yang respon cepat akan datang ke lokasi untuk memberikan bantuan. Sehingga tadi sampaikan oleh Kang Imron jarak tidak menjadi masalah sekarang dengan adanya inovasi tadi si Ceria namanya. Kemudian juga di bidang kependudukan ada inovasi namanya Sintren, Mbak. Namanya Sintren, Mbak. Nah, ini untuk mempermudah masyarakat dalam proses pendaftaran administrasi kependudukan. Kemudian di perizinan juga sudah ada aplikasi perizinan online. Jadi bisa memudahkan pembuat izin untuk melihat persyaratan apa yang kurang dan seterusnya. Di rumah sakit sekarang sedang dibangun dan sudah mungkin akan operasional
tentang SIM RS. Nah, dia bisa melihat nanti pasien ini ketika akan dirawat ke rumah sakit Arjawinangun ada ruang kosong nggak, kelas berapa yang kosong. Ketika sudah dirawat dia mau pulang karena sembuh, berapa dia harus bayar dan seterusnya bisa dilihat di aplikasi. Nah, ini contoh-contoh inovasi sebagaimana yang selalu ditekankan oleh Kang Imron bahwa kami SKPD harus mendorong untuk bisa berinovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jadi saya pikir ini juga membantu masyarakat yang ada di Kabupaten Cirebon, baik yang di pelosok maupun perkotaan, sudah tidak ada lagi masalah dengan era digitalisasi tadi. Terima kasih. Teacher ya. Terus tadi ada juga Sintren, banyak juga ya Kang ya? Dan kita juga pastinya juga harus mendukung program-program itu untuk bisa dirasakan tadi dampaknya, kebaikannya untuk masyarakat ya Kang Imron ya. Ya itu jadi informasi kepada masyarakat memudahkan. Contoh sekarang misalkan orang akan bayar PDAM. Berapa sih kita sekarang bulan sekarang bayarnya? Tinggal kontak di sana ada nomor yang sudah ditentukan di setiap label di sana. Kontak langsung akan muncul bahwa bulan sekarang dia bayar sekian. Itulah kemudahan teknologi ini kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa memudahkan untuk bekerja atau informasi ataupun yang lainnya. Yang pasti masyarakat pasti pengennya tuh semua perizinan dipermudah. Nggak harus jauh-jauh karena dibantu dengan adanya teknologi itu ya Pak Hari dan juga Pak Dudi, Pak Hendra ya. Jadi yang jauh pun nanti tadi jarak tidak menjadi halangan gitu ya. Tidak terbelit-belit itu, berbelit-belitnya itu dalam hal perizinan tuh. Bagaimana nih Pak Hari untuk bisa menekan kepada masyarakat kita nih luar biasa loh dengan teknologi yang ada. Memang sekarang ya setelah Kabupaten Cirebon menjadi smart city, memang banyak kemudahan-kemudahan. Jadi tidak lagi birokrasi yang berbelit-belit, cukup klik misalnya perizinan apa dan sebagainya, termasuk pembayarannya juga sudah e-money sekarang. Jadi itu harapan kita sesungguhnya, dan insya Allah ke depan Cirebon akan lebih dari ini, insya Allah. Dan saya juga di dinas saya mempunyai program yang masih berjalan sekarang, misalnya tanda tangan digital. Jadi tanda tangan itu kan rawan, sangat rentan dengan pemalsuan. Tetapi kalau sudah digital insya Allah dijamin, karena kita bekerja dengan BSSN. Jadi tidak akan diragukan lagi kalau misalnya ada tanda tangan Kang Imron di situ, kalau sudah dijamin, sudah diproteksi oleh teknologi sehingga sudah tidak bisa diganggu-gugat lagi. Itu adalah keuntungannya. Dan ya tadi termasuk bagaimana masyarakat bisa nggak memanfaatkan teknologi ini. Saya yakin bisa, sangat bisa sekali. Karena memang pertama sarana kita sudah memberikan di masing-masing desa. Termasuk juga kemarin waktu daring. Desa itu banyak yang anak-anak siswa itu daring di desa yang dekat. Nah itu salah satu bukti bahwa bagaimana manfaatnya teknologi IT kepada masyarakat. Dan tentu saja banyak yang lain-lain yang tentunya mendukung bagaimana agar sehingga percepatan digitalisasi bisa berjalan dengan baik. Anggaran sudah besar ya Kang ya? Ya mungkin gini, itu ya. ini ada Pak Hendra. Iya. Gini, jadi saya belum curhat dengan Pak Hendra sebagai kepala Bapelitbangda. Aja Pak. Gini Pak, jadi alat teknologi IT itu Pak Dudi sangat mahal, ya. Kalau misalnya Pak Hendra rada medit nih, wah malah kebeli yang bagus. Medit. Misalnya ya, misalnya hanya kita kebagiannya yang rating, misalnya kan ada KW1, KW2, KW3, mungkin kata Pak Hendra udah KW3 aja, nah itu celaka kita ini. Celaka, waduh. Hasilnya nggak maksimal ya Pak ya? Tidak optimal, kalau Bapak nyanyi, mulutnya di sini baru di sana suaranya. Tapi kalau yang bagus kayak di kita di comment center, terukur itu. Kalau kita bicara, Kang Imron ngetuk palu, tuk, suaranya juga tuk. Jadi ini bukti, Pak Hendra, Kang Imron gak medit ya? Barangkali pertama kebijakan Kang Imron. Kedua harus ditanggapi oleh rekan saya ini, Pak Hendra. Oh, IT itu mahal, makanya mohon dengan hormat nih Kang. Jadi ya kira-kira keren lah kira-kira begitu. Terima kasih. Jadi karena ini akan dipakai lama, jadi harus yang bagus ya Pak ya, begitu. Untungnya Bapaknya
merespon baik sekali nih ya Pak Hari ya. Tapi dari apa yang sudah ada Kang ya, Kang Irwan tadi juga kan sudah sangat mendukung sekali Kang. Anggaran yang besar, oke, karena ini untuk kebaikan masyarakat juga. Yang perlu diperbaiki lagi nih apa nih sebagai kendala yang bisa menyempurnakan penerapan Smart City di Kabupaten Cirebon, bagaimana Pak Dudi? Baik, kalau berbicara penyempurnaan Smart City, karena kayak sepertinya akan terus berlangsung ya, karena teknologi itu selalu diperbarui dalam sekarang kita baru merasakan 4G, ternyata udah muncul 5G gitu kan, banyak sekali. Nah, sebenarnya yang paling tadi kalau Pak Hendra menyatakan kita concernnya kepada smart government, karena itu sebagai embrio dasar ketika kita akan melangkah kepada dimensi-dimensi yang lain. Nah, mungkin di sisi kebijakan Pak Bupati melalui Dinas Kominfo sekarang sudah banyak melakukan terobosan lah dengan banyaknya keluar SK-SK dan sebagainya. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana kita berbicara big data atau data yang bisa kita collecting, data yang bisa kita kumpulkan, sehingga data yang terkumpul itu bisa menjadi sebuah sistem pengambilan keputusan kebijakan bagi pemerintah ke depan. Sehingga ketika kebijakan itu sudah tepat berdasarkan data-data dan fakta yang ada, itu akan lebih enak lagi ketika implementasi kepada dimensi yang lain. Dan itu memang salah satu kendala yang cukup luar biasa, sangat bukan sulit ya, ada sedikit resistensi karena memang data itu tersebar. Mungkin Pak Hari dengan master plan-nya sudah mulai dari mulai menarik infrastruktur menjadi satu titik, sekarang kita berbicara menarik data menjadi satu titik, sehingga data yang terkumpul itu menjadi big data kabupaten, sehingga bisa diambil sebuah keputusan dari big data yang ada untuk sebagai sustainable life bagi embrionya Smart City ke depan. Mungkin itu sih yang harus ke depan kita perhatikan. Kang Irwan juga sebagai kepala pemerintah daerah nih ya, bagaimana melihat apa yang tadi disampaikan dari Pak Hari ini, tinggal anggaran di-support lagi gitu ya Pak ya, untuk bisa lebih menyempurnakan agar bisa tersebar luas sampai ke pelosok desa. Terus dari Pak Hendra juga tadi sudah menyampaikan good government-nya harus benar-benar ya Pak ya, dipegang dia Pak ya, agar bisa mendukung program penerapan di Smart City Kabupaten Cirebon. Dan tadi Pak Dodi juga bilang, yuk kita bareng-bareng ya Pak ya. Agar, harus itu, harus. Agar nanti masyarakat juga merasakan benar-benar kita nih luar biasa, tidak kalah dengan daerah lainnya. Gimana Kang untuk memberikan ya, kepada jadi masyarakat? kami pun sebenarnya tahun kemarin kita akan langkah awal ini. Tetapi kita tahu sendiri dengan adanya COVID ya, maka anggaran kita ini harus terputus. Jadi kita mungkin, nah sekarang pun sudah ada edaran juga bahwa sekarang harus ada anggaran ini 8%. Jadi kalau COVID ini turun atau COVID ini sekarang sudah selesai, insya Allah program-program akan berjalan. Tapi kalau COVID-nya masih berlanjut, terus kita ada perintah di sana, anggaran harus harus ada penghematan, ya tentunya kita akan molor juga gitu. Nah, ini gara-gara COVID nih ya Pak ya, semua ya terhambat ini ya. Tapi tetap optimis Mbak. Oke, ya, kita harus optimis. optimis. Bahkan tadinya program saya, karena ada masalah pendataan di catatan sipil, tadinya ingin bahwa pembuatan KTP itu cukup nanti di kecamatan. Jadi orang-orang desa nanti bisa mengklik kepada di kecamatan, dari kecamatan yang pembuat KTP langsung di kabupaten ini data sudah ada. Tapi ya itu karena kemarin juga anggaran kita terpangkas, jadi tahun sekarang pun tadinya program itu tahun sekarang sudah selesai, ternyata kita ya mundur lagi kena dengan keadaan sekarang. Harus tetap optimis, Tapi begitu. harus kita sepakat optimis. nih ya Pak ya. Iya. Walaupun dengan kondisi yang sekarang ini belum kita terbebas dari pandemi, tapi harus tetap semangat memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Cirebon ya. Oke, terima kasih banyak nih atas penjelasannya untuk Pak Hari, Pak Hendra dan juga Pak Dudi ya Kang ya. Kita banyak informasi yang didapat nih Kang dari Smart City yang dijelaskan di program Cirebon Kator ini Kang. Pasti masyarakat juga lebih paham lagi ya dengan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kang. Dan pasti kita butuh dukungan Kang Imron. Harus kita didukung supaya kita lancar dan sukses. Amin. Baiklah, terima kasih banyak. Kita harus akhiri untuk episode pertama di Cirebon Katon ini. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Dan kita harus berpisah pemirsa, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih banyak.
banyak. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cirebon Katon. Maju Maju bersama Kang bersama. Imron menuju Smart Smart City, City Kabupaten Kabupaten Cirebon. Cirebon. Acara ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon.